Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Dalam keadaan sekarang harinya hujan, kalian sehat semua kan? Sehat. Ya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu. Siap berat sebelum belajar, maka kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak atensi dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa nih? Siapa? Siapa? Rizky Naldo. Terus? Siapa? Reza. Reza hadir? Ya. Sebelum masuk ke materi, kita sebelumnya kan sudah belajar tentang apa? Sudah bisa melaksanakan pengukuran? Sudah bisa? Bagus. Baik, kita masuk ke pembelajaran pertama. Ini tentang energi terbarukan. Ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, mengapa di saat kita tidak makan kita merasa lapar? Lemas. Hah? Karena apa? Karena kurang energi. Ya. Mengapa kita memiliki energi? Baik. Dari mana asal energi itu? Dari dalam tubuh kita ya. Apakah energi dapat kita ciptakan? Tidak. Bisa. Oke, baik. Energi apa yang terkandung pada makanan kita? Apa? Oke, ini kita pertanyaan romantis untuk kalian. Bapak ingin tahu seberapa paham kalian tentang energi. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin kasih kalian tes. Silakan nanti diisi sepengetahuan kalian dulu. Oke? Oke? Ya, silakan dikerjakan paling lama 10 menit. Silakan bekerja. Ketua kelas silakan dikumpulkan. Jadi cuaca dingin ini kan kena mata pelajaran fisika jadi hangat ya kan? Silakan. Sudah. Baik, setelah kita melakukan pretest, ini Bapak lihat jawabannya lumayan ini, lumayan paham kalian tentang energi. Karena energi itu
sudah sebenarnya sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Salah satunya yang tadi itu lampu. Sudah jelas dia dalam kita di rumah kita sering menggunakan lampu. Itu adalah sebagian dari energi. Baik, sebagai penambah pengetahuan kalian lagi, Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang energi terbarukan. Ini ada 3 video. Bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan dari bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin, kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Baik, itu video yang pertama. Ini Bapak masuk video yang kedua. Ya, diingat dan dipahami ya. Ya, apa pertanyaannya? Manfaat matahari dalam apa manfaatnya untuk kita? Untuk mengeringkan pakaian. Terus apa? Untuk kesehatan. Ada lagi? Untuk menumbuhkan energi dalam tubuh kita, ya kan? Ya. Kalau seandainya tidak adanya matahari dalam satu hari atau satu malam pada diri kita, pasti diri kita akan lemas kan?
Kayak pagi ini ya. Ya. Oke. Ini video yang kedua. Bapak kasih video ketiga sebelum kita masuk ke kelompok. Baik, sebelum dari sumber energi terbarukan yang tadi itu yang disampaikan dalam video itu, fosil itu sumber energi apa? Hah? Apa nih? Yang kuat? Sumber energi tidak terbarukan. Nah itu sumber energi yang terbarukan itu. Dan dia akan habis, ya. Maka dari itu, dari sumber energi terbarukan ini, yang terjadi di tempat kita, sumber energi listrik kita ini dari mana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada tahu? Pernah dengar si kura-kura? Enggak juga. Pernah dengar di arah yang mau ke Jambi? Bendungan? Enggak juga. Oke, baik. Nah, Bapak terangkan. Sepengetahuan kalian, energi angin negara mana yang terkenal dengan energi yang menggunakan angin? Apa? Belanda. Menjadi negara kincir. Berarti di Belanda energi terbarukan mereka menggunakan kincir angin. Jadi energi mereka itu sudah
menggunakan energi terbarukan. Dan ternyata di tempat kita juga sudah menggunakan energi terbarukan. Bedanya adalah di Indonesia itu yang pertama itu energi terbarukan, yakni yang Bapak sampaikan di bulan-bulan itu mereka menggunakan pembangkit listrik menggunakan apa? Pernah nggak? Kalau di pegunungan biasanya apa? Air terjun. Tetapi sepengetahuan Bapak dari Surabaya itu diarahkan ke daerah kita, ternyata kapasitasnya itu tidak mencukupi. Maka itu di daerah kita ada dia bendungan. Itu posisinya di daerah Indragiri Hilir. Jadi pembangkit listrik itu mereka ciptakan dengan energi terbarukan sehingga mereka memberikan, makanya listrik kita ada yang mati ada yang hidup kan? Itu karena berbeda dia. Ada yang suplainya itu dari pihak Indragiri Hilir, ada yang dari daerah Sumatera Utara. Seperti itu. Itu dia yang membedakannya. Jadi dia terjadi pembagian wilayah karena tidak mencukupi. Nah itu. Oke. Ya mungkin itu tentang video tadi yang terbarukan. Ada pertanyaan? Gak ada? Baik. Silakan kalian membentuk kelompok. Langsung saja ya Bapak buat. Yang di sana itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya silakan membentuk kelompoknya. Dari video-video yang Bapak tampilkan tadi, kalian nanti akan menyelesaikan KPD itu dari pengetahuannya kalian yang tadi diberikan. Sudah saya selesaikan di situ dan kalian diperbolehkan untuk mencari referensi yang terbaru lagi itu menggunakan handphone Bapak perbolehkan. Sudah. Untuk kelompok nanti jika sistematisnya nanti jika kelompok 1 maju, maka nanti yang akan bertanya adalah kelompok 4. Sudah, kelompok 4 itu wajib bertanya. Sudah, jika kelompok 2 maju, maka kelompok 1 wajib bertanya. Sudah, kelompok 3 maju, maka kelompok 2 wajib bertanya. Dan yang lainnya juga diperbolehkan bertanya selain kelompok yang Bapak tentukan tadi. Oke? Iya, Pak. Baik. Penilaiannya adalah yang pertama yang Bapak nilai itu adalah sikap dan keterampilan kalian di dalam berdiskusi. Itu. Yang kedua adalah pengetahuan kalian menyelesaikan LKPD yang akan Bapak berikan kepada kalian. Mengerjakannya satu kelompok itu Bapak kasih 3, maka 3 orang yang mengerjakan. Sudah? Ya, mengerjakannya boleh di buku tulis, boleh di dalam itu juga boleh kalau cukup. Kalau tidak cukup silakan di buku. Tidak apa-apa, silakan. Boleh di situ. Ya silakan kerjakan kelompok. Kalau tidak cukup, silakan di buku.
energi terbarukan? Tunggu. Yang tidak terbatas apa lagi? Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan dan mengapa energi terbarukan disebut sebagai energi alternatif? Nama papanya nih Pak. Iya. Empat. Boleh nama lo. Empat. Mana masih itu? Yang lagi ini. Orang kaya. Tapi orang boleh lah. Nempel di sini. Nanti biar kalian mudah jawab. Bisa satu lah. Ini kalau satu ya. Ini boleh. Ini boleh. Tekniknya. Iya ada satu. Banyak listrik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan dan mengapa energi terbarukan disebut sebagai energi alternatif? Jawabannya adalah energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbatas atau dapat diperbarui. Kenapa disebut energi alternatif? Karena sumber energi alternatif adalah alam lewat proses alami secara terus-menerus. Yang kedua, bagaimana matahari dimanfaatkan menjadi energi? Sinar matahari tersebut dapat dikonvertikan menjadi energi listrik dengan cara menggunakannya panel surya atau fotovoltaik yang biasa disebut dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan energi listrik bagi kehidupan. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh pemanfaatan energi air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. Yang kedua, sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga, sebagai sumber penghasil bahan makanan atau protein, yaitu tempat budidaya ikan air tawar. Yang keempat, jelaskan komponen-komponen PLTA dan serta fungsinya. Yang pertama, waduk berfungsi menyimpan air dalam jumlah besar dan menyimpan energi. Yang kedua, pipa pesat berfungsi menyalurkan air ke turbin. Yang ketiga, turbin berfungsi menangkap energi mekanik dari aliran air dan diteruskan ke generator. 4. Generator berfungsi mengubah energi kinetik dari turbin menjadi energi listrik dengan cara memanfaatkan putaran turbin tersebut. Dan yang terakhir, jalur transmisi berfungsi mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. 5. Jelaskan 5 jenis energi terbarukan yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Panas matahari, yaitu untuk penggunaan panel surya, angin, pemutaran kincir angin, air untuk pembangkit listrik tenaga air, gas alam untuk kompor atau memasak, gelombang laut untuk pemutaran turbin. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 2 akan ingin bertanya. Jelaskan apa itu energi tidak diterbarukan.
Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Bagaimana kamu berdua? Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kami tutup? Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya. Jelaskan bagaimana energi cahaya menjadi energi listrik. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi panas dengan menggunakan teknologi surya termal. Alat perubahan disebut kolektor surya panas. Sedangkan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik digunakan teknologi fotovoltaik. Nama alatnya adalah sel surya atau lebih dikenal dengan istilah modul. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kami tutup? Tanya dulu. Terlalu semangat. Bagaimana Kakak Santa kalau pertanyaan kami? Jawab. Iya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita refleksi ya. Kita refleksi bahwasannya pembelajaran hari ini, Bapak lihat kalian sudah aktif semua dan tentang energi terbarukan bahwasannya itu energi yang tidak akan ada habisnya. Maka kita di hidup di dunia ini kita harus selalu menciptakan energi terbarukan. Kalau di tempat kita ini yang bisa dilakukan energi terbarukan apa kira-kira? Di tempat kita apa? Apa energi terbarukan yang bisa kita ciptakan di sini? Apa? Tidak makan? Tidak. Apa? Salah satunya apa? Melalui matahari dengan panel surya. Kita lihat di jalan-jalan sudah menggunakan panel surya kan, lampu-lampu jalan itu. Yang kedua ada lagi yang tersembunyi masih yang kita belum tahu sama sekali. Apa? Melalui air, yaitu sungai. Sungai kita memiliki sungai Roket itu memiliki arus yang deras dan besar. Itu bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi terbarukan. Ya mungkin itu refleksi. Dan besok kita pembelajaran besok itu kita simulasi dengan menggunakan aplikasi PET, ya kan? Ya, dan itu sudah Bapak beritahu tentang PET-nya. Silakan kalian pelajari dan besok Bapak bagikan LKPD-nya, maka kalian sudah bisa mengisi di dalam LKPD itu. Mungkin itu Bapak akhiri. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada Bapak akhiri. Terima kasih atas diskusi hari ini dan kita semua sama-sama aktif. Ya, untuk kita semua beri aplaus. Kami kalam bila